Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, perkenalkan nama saya Harta Ulina. Saya seorang perawat Puskesmas Cengkareng, pemegang promosi kesehatan di Puskesmas Cengkareng, dan juga sekaligus memandu acara podcast kita. Kali ini adalah podcast pertama Puskesmas Cengkareng, dan kita akan membahas tentang penyakit jantung. Hari ini telah hadir narasumber kita, Dr. Adin. Assalamualaikum, Dr. Adin. Waalaikumsalam. Halo, healthy people. Dr. Adim adalah dokter umum di pelayanan Puskesmas Cengkareng, penyakit tidak menular. Hari ini, healthy people, kita akan membahas penyakit jantung koroner, di mana di bulan ini adalah Hari Kesehatan Jantung Sedunia. Dan kita akan membahas penyakit jantung koroner. Kita langsung saja ya. Dokter Adim, Ya. mau bertanya nih dok ya. Boleh. Kalau kita lihat dari sumber WHO tahun 2015 Ya. dan juga dari Litbangkes tahun 2014, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang sangat mematikan tertinggi nomor 1 di dunia. Dan tiap 3 detik nih dok, banyak sekali data yang masuk itu adalah penyakit jantung koroner. Boleh dokter share ya dok ya tentang penyakit jantung koroner, apa ya dok kira-kira jantung koroner itu ya dok? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu gangguan pada fungsi jantung yang diakibatkan oleh kurangnya asupan atau nutrisi pada otot-otot jantung tersebut. Jadi jantung itu dia punya pembuluh darah sendiri juga yang fungsinya ya sebagai nutrisi atau asupan supaya jantung itu terus bergerak. Jadi pembuluh darahnya ini ya harus bagus. Nah, pada penyakit jantung koroner ini terdapat sumbatan pada aliran pembuluh darahnya. Sehingga asupan atau nutrisi ke otot-otot jantung itu menjadi berkurang. Ya, lama-kelamaan otot jantung itu ya otomatis fungsinya menjadi menurun yang bisa menyebabkan kerusakan pada otot-otot jantung tersebut. Berarti ada penyumbatan seperti itu ya dok Ya, ya? benar. Nah bagaimana nih ya dok ya gejala-gejala penyakit jantung itu ya dok? Mungkin healthy people yang menonton saat ini di acara podcast ini, apa sih dok gejala-gejala dari penyakit jantung? Boleh di-share dokter Adi? Gejala yang paling umum itu adalah nyeri dada. Oh, nyeri dada. Nyeri dada pada sebelah kiri. Tapi pada umumnya nyeri dada ini tidak bisa digambarkan. Jadi nggak tahu, tidak diketahui nyerinya di sebelah mana. Intinya hanya diketahui nyeri dada. Nyeri dada. Ya, bisa tembus ke belakang, bisa dia lari ke leher sebelah kiri, bahu sebelah kiri, atau menjalar sampai ke tangan sebelah kiri. Ya. Dan kemudian juga ada di beberapa literatur disertai rasa mual dan muntah, sesak nafas, keringat dingin, jantung berdebar, bahkan dalam kondisi tertentu ada yang pasiennya sampai pingsan karena rasa nyerinya. Sampai pingsan itu dok ya? Wah, berarti kita mesti waspada juga ya dok ya terhadap gejala-gejala ya. Dan itu juga tidak dirasa ya dok? Atau gimana? Apakah dia tiba-tiba kah atau bagaimana rasa nyerinya dok? Bisa dijelaskan dokter? Pada umumnya dirasakan memang tiba-tiba, tapi ada pemicu. Jadi tidak pasiennya sedang sampai tiba-tiba muncul atau lagi tiduran tiba-tiba muncul, meskipun ada, tapi pada umumnya dia dipicu, yaitu dengan suatu aktivitas yang baik aktivitas berat ataupun aktivitas ringan. Gitu. Kalau aktivitas ringan berarti wah itu penyumbatannya sudah terlalu parah. Kalau aktivitas berat
memang penyumbatannya masih ringan, tapi tetap harus ditangani ataupun ditindaklanjuti. Jadi harus dikontrol begitu Ya, Dok, ya. jadi seperti mengangkat berat, naik tangga, naik turun tangga, atau sedang berlari cepat, atau yang Ya. sangat ya banyak orang-orang ketahui kan artis-artis tuh ada yang rasa nyerinya dirasakan saat main futsal. Gitu ya. Jadi aktivitas berat, nyeri, bahkan sampai pingsan. Baik dokter. Ya. Kemudian dokter, faktor risiko jantung koroner itu seperti apa ya dok? Adakah risiko-risiko yang bisa diubah atau yang tidak dapat diubah seperti itu dokter? Jadi yang tidak bisa diubah memang dari usia. Pada umumnya bisa sekitar 40 atau 45 tahun atau 50 tahun ke atas. Kemudian dari jenis kelamin, kemudian memang ada keturunan. Jadi dari orang tuanya, kakek neneknya memang ada riwayat penyakit jantung. Itu kalau dari yang dapat diubah ya umumnya seperti ya yang paling sering kita ketahui adalah berat badan atau kita bilangnya obesitas. Kemudian ya rokok. Kemudian memang pasiennya ada riwayat darah, faktor pemberatnya pasien ada riwayat darah tinggi, gula. Obesitas mempengaruhi kan dokter? Oh sangat, Sangat hampir mempengaruhi. semua penyakit itu diawali dengan obesitas. Gitu ya. Baik dokter, bagaimana ya dokter Adi Ya. kita cara mendeteksi nih, apakah wah maaf ya dok, misalnya nih apakah saya punya penyakit jantung apa enggak gitu dok? Gimana cara mendeteksinya dok? Yang pertama, ya bisa kita melakukan screening. Tapi screening itu tidak harus sebulan sekali sebenarnya. Setahun sekali cukup. Setahun sekali. Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan gula, kolesterol, kemudian bisa juga dilakukan sekedar datang ke puskesmas, konsultasi, dok saya mau mencoba melakukan screening pada tubuh saya, apakah saya ada masalah. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya sudah merasa ada keluhan, dok akhir-akhir ini saya kalau saat tidur malam tiba-tiba suka terbangun disertai rasa nyeri ataupun sesak, atau dok kalau saya beraktivitas kok dada saya terasa tidak nyaman. Jadi tidak usah langsung lari ke internet, coba langsung konsultasikan ke dokter, bisa ke puskesmas ataupun klinik terdekat. Iya. Nah, healthy people sudah tahu ya, dokter Adim sudah memberikan tuh cara mendeteksinya. Jadi, kalau healthy people ada rasa-rasa kok dadanya nggak nyaman, nyeri ya, terus kemudian seperti terbakar ya begitu ya dok ya, datang ke puskesmas ya, kontrol, ketemu sama dokter-dokter di puskesmas, nanti konsultasi. Nah, kebetulan di Puskesmas Cengkareng, Dokter Adi merupakan pelaksana dalam kasus penyakit tidak menular, salah satunya yaitu penyakit jantung, ya dok. Jadi kita harus merubah pola gaya hidup yang tidak sehat menjadi sehat ya dok ya. Ya. Nah, bagaimana nih dok tips perilaku hidup sehatnya seperti untuk mencegah terjadinya serangan jantung itu dokter? Boleh di-share dokter? Boleh. Ya umumnya sih yang pertama, ya saya rasa semua orang pasti tahu. Yang pertama itu rokok. Yang kedua olahraga. Nah olahraga ini yang paling sering disepelekan. Jadi sebenarnya olahraga itu nggak harus setiap hari. Jadi bisa seminggu 5 kali. Jadi ada hari liburnya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur boleh. Atau selang-seling Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu boleh. Jadi nggak harus setiap hari. Dan lamanya hanya 30 menit. 30 menit. 30 menit cukup. Yang disarankan memang yang pertama itu jogging, yang kedua bersepeda, yang ketiga adalah berenang. 30 menit cukup. Baik. Ya, healthy people boleh diikuti ya, bagaimana supaya kita bisa hidup dengan sehat, produktif, dan bisa diberdayakan. Nah, mau tanya lagi ya dok ya. Boleh. Ada juga saya baca dalam informasi kesehatan dari Kemenkes ya dok. Baik. Ya. Untuk mengetahui nih misalnya di maaf ya dok ya,
ada kita meraba, menari katanya. Menari yaitu meraba nadi sendiri dengan 3 jari kita letakkan di nadi ini. Kemudian nanti kita akan mengetahui apakah kalau dalam 30 detik ya, kalau misalnya dia lambat banget, berarti dia mengalami gangguan. Kalau dia cepat atau bagaimana? Boleh di share dokter. Jadi perabaan nadi itu sebenarnya bisa di banyak tempat. Ya, bisa di leher, di tangan, ataupun di kaki. Ya, banyak lokasi sebenarnya. Tapi yang paling mudah memang di area pergelangan tangan. Kita menggunakan 3 jari. Kenapa 3 jari? Karena dengan 3 jari kita bisa mengetahui kekuatan dari denyut nadi kita. Jadi kalau ketiga-tiganya serasa seperti diketuk, itu artinya denyut nadi kita itu kuat. Kalau hanya satu, berarti lemah. Nah, kemudian kita hitung, memang denyut nadi itu normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jadi dihitungnya bebas saja, memang kalau secara literatur paling bagus dihitung selama semenit. Tapi kalau menggunakan 30 detik dikali 2 itu juga tidak ada masalah. Jadi kita hitung sampai 30 detik. Dari situ kita bisa merasakan apakah denyut nadi kita teratur atau tidak. Jadi kan terkadang denyut nadi lep, lep, lep. Kalau tidak teratur, apa lep, 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 lep. Dari situ itu kenapa fungsinya ditambah dengan 3 jari. Kita bisa merasakan itu semua. Kalau cuma 1 jari tidak bisa membandingkan. Baik, baik. Nah, healthy people boleh dicoba ya di rumah ya. Coba kita pegang, nah tangan kita raba ya. Ada bunyi ketukan nggak seperti kayak dokter Adin bilang. Kalau bunyi ketuk tuk tuk tuk, nanti kita bisa lihat nih ya, apakah detak jantung kita normal apa tidak. Seperti itu ya dok? Ya, benar. Nah, mau tanya lagi ya dok. Tadi kan kita sudah belajar ya tentang penyakit jantung koroner, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian cara mendeteksi screeningnya ya dok ya. Ya. Nah, bagaimana nih dok untuk mencegah terjadinya serangan jantung dari pola gaya hidup seperti makanan? Adakah makanan yang boleh dimakan ataupun makanan yang tidak boleh dimakan dengan penyakit jantung ataupun sebelum terkena serangan jantung seperti itu dok? Ya. Kalau dari makanan ataupun diet itu memang sangat berpengaruh ya, karena umumnya penyumbatan pembuluh darah itu kan disebabkan dari lemak atau kolesterol. Jadi yang pasti kita perhatikan adalah makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi. Ya seperti ya makanan yang berminyak, terutama makanan-makanan yang dimakannya saat malam hari. Itu sangat dijauhi. Karena malam hari itu kan waktu kita tidur. Jadi saat kita makan, kemudian kita langsung tidur, nah karbohidrat itu tidak digunakan, sehingga dia akan berubah menjadi lemak. Lemak. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Berarti seperti goreng-gorengan. Ya. Bagaimana nih dok ya, kan ada kan pertanyaan dari masyarakat nih dok yang datang dari puskesmas ya ketika kita melakukan assessment ya dok ya, bertanya apakah dengan penyakit jantung ini saya boleh nggak minum beralkohol, kemudian boleh nggak saya mengkonsumsi makanan yang difermentasi seperti itu dok? Jadi makanan-makanan seperti itu bisa menyebabkan tingginya trigliserida dan kolesterol jahat. Karena penumpukan kolesterol, penumpukan minum-minuman alkohol, itu penumpukannya terjadi di hati atau di liver. Gitu. Nah, karena kita sebagai orang timur, ya berat badan kita kan atau massa tubuh kita tidak bisa disamakan dengan orang Eropa. Jadi seperti minum-minuman tersebut itu sebenarnya sangat tidak bagus untuk kita, karena dilihat dari ya iklim kita, lingkungan kita. Jadi kalau kayak minum-minuman seperti itu sebenarnya tidak cocok. Tidak cocok. Ya. Jadi lebih beresiko
terkena penyakit jantung pada kita, pada orang-orang yang memang suka minum-minuman seperti itu. Gitu. Terima kasih ya Baik. Dokter Adib, dengan ruang hebat ini seru bincang sehat dan bermanfaat ya. Bagaimana healthy people dengan perbincangan kita saat ini? Tentu sangat bermanfaat ya. Kemudian ayo kita hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Nah, dalam memperingati Hari Kesehatan Jantung Sedunia di bulan September ini, kami mengajak semua healthy people ubah pola gaya hidup sehat dan bermanfaat. Baik Dokter Adim, untuk kita mengakhiri acara ini ya Dok ya, boleh dong Dok saran-saran untuk closing statement ini ya Dok, Baik. dalam memperingati Hari Jantung Sedunia ya. Boleh Dok di-share ya. Jadi penyakit jantung ini, kabar gembiranya adalah bisa dicegah. Jadi orang sampai usia tua tidak terkena penyakit jantung itu bisa dengan menjaga pola makan, olahraga rutin, dan yang satu lagi yang sering dilupakan adalah donor darah. Donor darah itu bagus, sangat bagus. Sangat bagus ya Ya, Dok. memang tidak dia itu bisa memperbaharui sel-sel tubuh. Sehingga kalau dirutinkan itu sangat bagus. Ditambah dengan olahraga rutin sama diet yang cukup, itu bisa mencegah penyakit jantung. Jadi mari bersama-sama kita hidup sehat sampai tutup usia kita tanpa terkena penyakit jantung. Baik Dokter, terima kasih Dokter Adi untuk saran, masukan, dan ajakan kepada healthy people. Semoga bermanfaat dan bisa berguna juga buat kita supaya kita lebih produktif lagi melakukan aktivitas. Healthy people, baiklah, sampai jumpa di ruang hebat Puskesmas Cengkareng dengan materi-materi yang lebih menarik selanjutnya. Lupa ya, like, share, and comment di podcast Puskesmas Cengkareng. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.